أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya yang belum niat i'tikaf dan berniat dulu, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Syahda aku beriktikaf dalam masjid ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kajian fikih warisan. Bagaimana cara membagi harta yang setelah ditinggalkan oleh salah satu mayit. Ini warisan seperti yang di awal kita sebutkan, dibagi setelah selesai menyelesaikan 4 hak sebelumnya. Yang pertama utang, hak yang menyangkut dengan harta itu sendiri seperti zakat, rahan. Kemudian yang kedua mu'nah tajhiz ataupun kebutuhan tajhiz mayit, itu diambil dari harta peninggalan dulu. Kemudian yang selanjutnya utang si mayit ketika masih hidup. Yang terakhir wasiat. Selesai itu semua baru yang sisa baru di al-irith. Jadi selesai yang 4 itu semua baru kemudian dibagi harta warisan. Sebelumnya kita membicarakan tentang ahli waris yang mendapatkan 1/4. Ahli waris yang mendapatkan 1/4 yaitu suami yang meninggal di sini istri, jika istrinya meninggalkan anak ataupun keturunan cucu. Kemudian dan juga yang kedua yang berhak mendapatkan 1/4 seorang istri jika suaminya yang meninggal tidak meninggalkan anak. Untuk pagi ini kita melanjutkan tentang may yufrad lahu thuluth, yaitu orang-orang yang bagiannya dari warisan 1/3. Karena furudul muqaddarah ada yang setengah, kemudian 1/4, 2/3, 1/3, 2/3, 1/6, dan satu lagi 1/8. Sekarang pembahasan tentang 1/3. Siapa saja dari ahli waris yang mendapatkan 1/3 dari harta si mayit. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ats-tsulutsu fardhu tsnain. 1/3 adalah bagian 2 orang. Cuma 2 orang doang yang berhak mendapatkan 1/3. Yang pertama seorang ibu. Ini ibu artinya ibu si mayit. Mayit meninggal, dia masih punya ibunya masih hidup. Maka ibunya mendapatkan 1/3 dengan syarat-syarat nanti. Kemudian yang kedua yang mendapatkan 1/3 adalah wathnaini fa aktsar minal ikhwati lil dzukuran kanu au inatha. Yang kedua yaitu 2 orang atau lebih, 3, 4, 5. 2 orang atau lebih dari saudara seibu. Jadi kita berarti saudara seibu, ibu kita nikah 2 kali. Jadi ibu semayit ini ceritanya nikah 2 kali. Ini si mayit punya ibu. Kemudian sebelumnya ibu ini pernah nikah sama bapak yang pertama misalnya. Jadi sekarang hubungannya gimana? Hubungan si mayit dengan anak ibu dari bapak yang lain selain bapak dia. Jadi mereka itu namanya siapa? Ikhwah lil Mereka hubungan dengan si mayit itu saudara seibu karena ibunya sama, bapaknya beda. Jadi ini saudara seibu bagi si mayit. Jadi apabila mereka itu berdua, saudara seibu berdua, bertiga, berempat, mereka semua mendapatkan 1/3 dibagi bareng. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fi ba'd al-qira'at syadzah, sebagian qira'at syadz wa lahu akhun minal
walahu akhun aw ukhtun falaha nisfu ma aw falahu nisfu ma tarak. Fa in kanu aktsara min dha falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Maka jika mereka lebih dari satu, misalkan ikhwah li dari saudara seibu lebih dari satu, 2 per 3, berempat, berlima, maka mereka itu berdua mendapatkan sepertiga. Sepertiga dari harta si mayit untuk mereka berdua atau untuk mereka bertiga. Dalam hal ikhwah li di sini mereka tidak dibedakan. Ini saudara seibu tidak dibedakan. Hukumnya apabila mereka berdua, bertiga, ambil sepertiga dari harta si mayit, kasih buat mereka, bagi sama. Bagi sama rata, baik itu mereka laki-laki atau perempuan. Makanya jangan kita yang kebayang di pikiran kita bahwa Allah ini menzalimi perempuan dalam bab faraid. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Tidak semua, itu cuma sebagian masalah yang kecil. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Contoh sekarang sudah sama. Si mayit meninggalkan saudara seibu. Saudara seibu misalkan 2, 1 laki, 1 perempuan. Mereka 2 itu dapat sepertiga bagi sama. Jadi masing-masing 1/6. Bagi sama, walaupun saudara 1 laki 1 perempuan, enggak berlaku hukum lidzakari mithlu hadzal, bagi laki-laki 2 bagian, bagi perempuan enggak. Jadi dalam ilmu waris cuman sebagian kecil dari masalah yang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Banyak masalah yang seperti ini, saya contoh seperti ini, laki-laki sama perempuan mendapatkan jatah yang sama. Si mayit meninggalkan saudara seibu. Itu saudara seibu baik laki-laki atau perempuan bagiannya sama, bagi rata. Malahan di sebagian masalah ntar akan kita dapatkan dalam ilmu faraid, perempuan justru lebih besar. Perempuan justru lebih besar daripada laki-laki. Jadi dalam ilmu faraid pembagian bukan karena dilihat dari jenis kelamin, tidak. Islam ini tidak melihat dari jenis kelamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Allah dalam ilmu warisan tidak melihat ke laki perempuan, kelamin, beda kelamin, tidak. Sehingga kalau kelamin laki-laki lebih besar, tidak mempengaruhi kelamin. Cuman kenapa kadang-kadang Allah melebihkan laki-laki di sebagian masalah? Karena kebutuhan laki-laki lebih besar. Karena kebutuhan laki-laki, karena undang-undang dalam Islam, makanya misalkan di negara kita, kenapa di perempuan ini kadang-kadang nggak nerima? Karena perempuan di Indonesia kita dipaksa untuk kerja. Seharusnya perempuan dalam negara Islam apabila menjalankan syariat Islam tidak wajib kerja. Perempuan kebutuhan hidupnya semua tergantung ke suami. Suami kerja siang malam, banting tulang siang malam untuk nyari uang. Istrinya di rumah duduk santai. Istrinya di rumah duduk santai. Jangankan nggak wajib masak. Ini kita suami harus tahu, istri nggak wajib masak, nggak wajib nyapu. Semua kewajiban di rumah nggak wajib istri. Malahan disebutkan dalam fikih Islam, apabila istri yang kita nikahi seseorang yang dulu ketika sama bapaknya dia ada pembantu, maka wajib bagi suami untuk menyediakan pembantu. Wajib bagi suami untuk menyediakan pembantu apabila istri yang kita nikahi adalah perempuan yang dulunya ada pembantu. Marhaban. Bagi rata, enggak berlaku. Inilah contoh, artinya makanya kita jangan terpengaruh dengan orang luar lah, liberal. Islam ini menjatuhkan perempuan, tidak. Dalam ilmu warisan cuma sebagian masalah yang kecil yang di situ perempuan lebih, misalkan bagi laki-laki 2 bagian perempuan. Ada masalah yang sama seperti ini. Mayit punya saudara seibu yang di situ laki dan perempuan, ataupun laki dan perempuan, misalkan 2 laki 1 perempuan 1, bagiannya ambil sepertiga untuk mereka berdua, bagi rata. Nggak ada yang nggak berlaku bagi perempuan, bagi laki-laki 2 bagian perempuan, enggak. Malahan nanti akan kita temukan di sebagian masalah perempuan lebih besar, perempuan bagiannya lebih besar dibanding laki-laki. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan bagian ini tidak melihat ke jenis kelamin, tidak memperhatikan ke jenis kelamin.
Cuman Allah perhatikan kenapa ke kebutuhan, yang lebih butuh, ini dilebihkan dikit. Kalau perempuan tak butuh apa uang perempuan peninggalan, tak butuh. Kalau dia belum kahwin, kalau masih ada orang tua ditanggung sama orang tua, kalau sudah kahwin ditanggung sama suami, ya uang apa enggak butuh. Maka dari situ kadang-kadang di sebagian masalah Allah menjadikan laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Kita suami harus tahu kalau istri enggak mau masak, jangan marah. Jangan marah. Itu kewajiban, semua kewajiban rumah tangga, bukan kewajiban istri semua sekali. Istri nyuci pakaian suami berhak, Pak, jatah laundry. Berhak. Istri minta jatah ongkos laundry. Ini laundry pakaian, Pak. Mohon maaf, sebulan 1 juta. Ntar ini biaya untuk biaya masak sebulan 1 juta. Berhak istri. Jangankan itu, kata seorang ulama, istri enggak wajib menyusui buat anak. Anaknya yang wajib cuma labak. Labak itu air susu yang pertama keluar, susu ASI yang pertama. Tapi setelah itu boleh bagi istri, Bapak mohon maaf, ini saya untuk menjaga tubuh saya biar masih bagus, biar langsing, enggak mau terganggu sama anak ini, sudah ambil anak kasih ke orang lain. Berhak. Jadi enggak boleh kita suami maksain istri untuk masak, maksain istri untuk nyuci pakaian, enggak. Itu semua bukan kewajiban istri. La ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi 2 orang yang mendapatkan 1/3. Yang pertama ibu dapat 1/3. Yang selanjutnya adalah yang dapat 1/3 2 saudara seibu. 2 saudara seibu atau lebih, 2, 3, 4, 5, mereka ambil 1/3 buat mereka semua. Dan kemudian dibagi rata. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Di sini baik laki-laki atau perempuan, jatahnya 1/3 bagi sama. Kemudian untuk rincinya Al-ummu tastahiqqu thulutsa bi syartain. Seorang ibu si mayit meninggal, dia masih punya ibu, masih hidup. Seorang ibu berhak 1/3 dari harta si mayit bi syartain, dengan 2 syarat. 2 syarat. Kalau terpenuhi 2 syarat, berarti ibu ini dapat 1/3 dari harta si anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sulusu mimma tara in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Apakah seorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka ibunya dapat 1/3. Dapat 1/3. Yang pertama, syarat yang pertama, alla yakuna lil mayyit fara' warith. Si mayit tidak meninggalkan anak ataupun keturunan yang mendapatkan warisan, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi kalau si mayit punya anak, ibu ntar berubah jadi 1/6. Jadi ibu jatah warisannya, kalau si mayit tidak ada anak perempuan, tidak ada anak, enggak harus perempuan atau laki-laki, beliau dapat 1/3. Tapi nanti kalau punya anak, si mayit punya anak, itu ibu cuman mendapatkan 1/6. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Kemudian wala adada min al-ikhwati wal akhawati ashiqa'a kanu aw li abin aw li ummin. Syarat yang kedua, ibu mendapatkan 1/3, si mayit tidak memiliki saudara lebih dari 1. Si mayit tidak punya saudara. Tidak punya saudara lebih dari 1. Misalkan si mayit punya saudara 2, punya saudara 3, punya saudara 4. Kemudian saudara di sini umum, baik saudara sekandung ataupun saudara sebapak ataupun saudara seibu, ataupun satu saudara kandung, satu saudara sebapak, satu saudara seibu, sama. Saudara umum, pokoknya syaratnya si mayit tidak memiliki 2 atau lebih dari saudara. Tidak memiliki saudara dua lebih. Dia punya saudara kandung 2, atau punya saudara sekandung 1, seibu 1, ataupun punya saudara sebapak 1, seibu 1. Hukumnya sama semua. Itu bisa merubah hak orang tua, hak ibu. Ibu yang dasarnya 1/3 ntar bakal berubah menjadi 1/6.
seperenam. Fa in kana lahu ikhwatun, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika si mayit punya saudara, banyak saudara, 2 atau lebih. Saudara di sini baik sekat kandung ataupun sebapa atau seibu, semua sama. Jatah ibu berapa? Fali ummihis sudus. Maka nanti jatah ibu berubah menjadi seperenam. Jadi kesimpulannya, ibu dari si mayit mendapatkan bagian 1/3 2 syarat. Syarat yang pertama, si mayit tidak punya keturunan yang mengambil warisan, tidak punya anak atau cucu. Yang kedua, si mayit tidak memiliki 2 atau lebih dari saudara, baik saudara kandung atau saudara sebapa, saudara seibu sama. InsyaAllah tadi wa in kanat walidatan fali an-nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus fa in gama as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Jadi kesimpulannya ibu seperti itu. Kalau punya anak, si mayit punya anak, ibu jadi seperenam. Ataupun si mayit punya 2 saudara atau lebih, 3, 4, 5, maka juga ibu berubah bagiannya dari yang dasarnya 1/3 berubah menjadi 1/6. Marhaba. Ibunya tetap 1/3. Kalau saudaranya 1 doang, ibunya masih mendapatkan hak 1/3. Jadi yang saudara yang bisa mengubah bagian ibu ketika berdua atau bertiga, berempat. Fa in fuqida ahad asy-syartain al-madhkurain kana farduha sulus. Maka jika tidak terpenuhi 2 syarat tadi, ada kala misalkan tidak terpenuhi syarat yang pertama, misalkan si mayit punya anak, ataupun tidak terpenuhi syarat yang kedua, misalkan si mayit punya 2 saudara, al-kana fardhuha sudus, maka bagian ibu adalah 1/6. Jadi bagian seorang ibu antara 2, kalau enggak 1/3 1/6. Kalau si mayit punya anak 1/6, ataupun si mayit punya 2 saudara 1/6. Kalau dua-duanya tidak ada, si mayit tidak punya anak dan tidak punya 2 saudara lebih, maka si ibu dapatkan 1/3. Wa ini ijtama'a syartan, apabila terpenuhi 2 syarat, furidha laha thuluth, maka diberikan untuk ibu 1/3. Kecuali fil mas'alati al-gharrawain. Ini ada pembahasan khusus yang terjadi khilaf sahabat. Ada namanya masalah gharrawain. Ini istilah gharrawain. Gharrawain yaitu masalah yang di situ si mayit meninggalkan cuma orang ini, bapak, ibu, salah satu 2 suami. Jadi si mayit tidak punya anak. Mayit meninggal, misalkan yang meninggal suami meninggal, beliau yang ahli waris yang beliau tinggalkan cuma 3 orang, bapak, ibu, suami. Itu saja. Ataupun kalau istri meninggal, tadi istri yang meninggal, ataupun misalkan kalau suami yang meninggal, ini suami ahli waris yang dia tinggalkan cuma 3, bapak, ibu, sama istri. Bapak, ibu, sama istri. Maka di sini ada namanya masalah al-gharrawain. Nanti insyaallah kita tulis. Fa yufradu lil hina idzin thuluthul bagi. Bagi ibu saat itu, ibu mendapatkan 1/3 yang baki setelah 1/3 yang sisa, setelah diberikan jatah suami istri. Misalkan istri dapat 1/4, karena di sini enggak ada anak, otomatis istri dapat 1/4. Yang meninggal suami, istri, suami tidak ada anak, maka istri jatah berapa? 1/4. Jatah 1/4. Kemudian ke bapak dan ibu, bapak dan ibu cara baginya berarti sisa 3/4. 1/4 yang sudah dikasih ke istri, sisa berapa? 3/4. Ini 3/4 ini cara bagi untuk bapak dan ibu. Berapa? Untuk ibu 1/3. Astagfirullahaladzim. Untuk ibu 1/3, untuk bapak 2/3. Untuk ibu 1/3 dari 3/4 tadi, itu dibagi 3. Yang sisa, jadi setelah dikasih ke istri 1/4, yang sisanya dibagi ke ibu dan bapak dibagi 3. 2/3 dari yang sisa untuk bapak, 1/3 untuk ibu.
namanya masalah farrawain, yang kata ulama itu untuk ibu di situ sepertiga baki. Sepertiga baki, sepertiga yang sisa. Jadi setelah dikasih jatah suami, jika yang meninggal istri, ataupun setelah diberikan jatah istri jika yang meninggal suami. Kan suami yang meninggal punya harta misalkan 12 miliar, masya Allah, kaya beliau. Pertama cara kasih ke istri seperempat loh, kasih ke istri seperempat, udah seperempat dari 12 miliar ya 3 miliar lumayan. Ambil buat istri 3 miliar, tinggal 9 miliar. Nah, ini 9 miliar bagi 3, 2/3 untuk bapak, 1/3 untuk ibu. 2/3 dari 9, 6 miliar kasih buat bapak, 3 miliar buat si ibu. Ini namanya masalah khusus ini. Masalah khusus yang dulu sempat diperdebatkan antara sahabat, namanya masalah al-gharrawain. Al-gharrawain. La ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya yang berhak mendapatkan sepertiga. Jadi yang pertama ibu. Ibu jatahnya sepertiga dengan 2 syarat tadi. Si mayit tidak punya anak dan si mayit tidak memiliki 2 saudara lebih. Yang kedua yang berhak orang yang mendapatkan sepertiga yaitu al-akhwanil fa aktsar. 2 saudara seibu. 2 saudara seibu. Nah, 2 saudara seibu, dan di sini enggak ada beda ya. Enggak beda apakah 2 saudara tadi laki-laki atau perempuan, atau 1 laki atau 1 perempuan, sama. Jadi 2 saudara seibu, baik mereka 2-nya laki-laki, 2-nya perempuan, 1 laki, 1 perempuan, bagi sama. Nah, 2 saudara seibu. 2 saudara seibu artinya dia si mayit ini bapaknya, ibunya nikah dua kali. Pertama udah nikah sama suami pertama, punya anak. Kemudian suami pertama cerai atau meninggal. Kemudian nikah sama ibu dia, punya anak dia. Si mayit ini, baru si mayit ini meninggal. Nah, dia punya saudara dari ibu sama dari bapak yang pertama. Berapa saudaranya? 2. Itu enggak ada beda, baik laki atau perempuan, atau 1 laki 1 perempuan, mereka apabila 2 dapat sepertiga. Ambil sepertiga dari harta dia, kasih buat mereka. Berlima, bertiga, berempat. Dan kemudian mereka baginya bagaimana? Lidzakari mislu hadzil unthayain. Tidak. Dalam hal ini mereka bagi rata. Bagi rata. Kalau misalkan si mayit meninggalkan meninggalkan ahli waris, misalkan seorang istri meninggalkan ahli waris, yang pertama suami, misalkan contoh istri, dan yang kedua ahli warisnya 2 saudara ini, 2 saudara seibu. Oh ya khair, ini caranya bagaimana? Buat si istri ambil 1/4, sisanya kemudian untuk ntar ambil 2/3 kasih buat akhwan lil usahakan ada lebih. 1/4 tambah 1/3 habis nggak Pak? 1/4 tambah 1/3 nggak habis ya? Nggak habis. Kalau masih ada sisa, ntar namanya masalah arad. Jadi misalkan ada lebih, ini udah dibagi masing-masing, tapi masih lebih, dikasih lagi gitu ke mereka. Nah, sisanya dikembalikan ke mereka. Akhwan lil Jadi yang kedua yang berhak mendapatkan sepertiga yaitu 2 saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, atau 1 laki 1 perempuan, sama. Mereka sepertiga dibagi rata. Kalau saudara seibu cuma 1 dapat 1/6. 1/6 dia 1. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. 1/6. Kalau 1 saudara seibu dapat 1/6. Kalau 2, wa in kanu aktsara min dzalika, 2 3 4 5 6, fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi thuluth. Maka 1/3 bagi rata. Al akhwan lil fa aktsar, 2 saudara seibu atau lebih, 3 4 5. Zukuran kanu au inathan, baik laki atau perempuan, sama saja. Baik semua laki, semua perempuan, 1 laki 1 perempuan, sama semua, bagi rata. Yastahiquna thuluth, mereka semua itu berhak 1/3. Berhak 1/3. Syarat bisyarat alla yuhjabu, syaratnya mereka selama mereka tidak terhijab.
selama mereka tidak terhalangi haknya oleh gara-gara ada ahli waris yang lain. Misalkan si mayit punya anak laki-laki, ya kan itu saudara semuanya nggak dapat. Kalau si mayit punya anak laki-laki, itu saudara seibu, saudara sebapak semuanya nggak dapat. Ada belah. Jadi saudara cuman ngelihat doang dari jauh, ya sudah kita nggak dapat karena punya anak laki-laki. Nah, kalau punya anak laki-laki, oh ya khair, semua nggak dapat. La ilaha illallah. Jadi saudara seibu apabila mereka berdua bertiga, marhaba. Punya istri dua. Nah, terus yang meninggal siapa? Udah meninggal semua. Waduh, ini siapa yang kita mau kita bagi? Nggak dibagi. Oh, itu yang permasalahan. Kalau nggak dibagi, ya akhirnya berantem anak. Makanya dalam hal ini nyari orang bagi, nyari satu orang yang bisa membagi ilmu, bagi. Karena kalau nggak dibagi, ntar satu sama lain anak itu saling berantem dan saling memakan harta yang haram. Anak pertama ngambil hak anak kedua, artinya dia memakan harta haram, memakan hak orang lain, menzalimi orang lain, disebut makan harta haram. Harus bagi secepatnya. Makanya harta warisan hari ini meninggal, setelah terpenuhi yang 4, yang pertama utang semua selesai, besoknya bagi langsung. Marhaba. Hah? Mau akur mau tidak, yang harta harus dibagi. Harta harus dibagi. Kalau enggak dibagi, ya tadi bakal ribut sesama keluarga, Dalam hal harta enggak kenal bapak ibu, enggak kenal saudara. Makanya sebagian ulama mengatakan, idza anta arif ikhwatak fa'rif fil mal. Apabila engkau ingin mengetahui siapa saudaramu yang sebenarnya, maka lihat ke harta. Apabila orang yang benar-benar melihat ke artinya yang tidak terlalu keras masalah harta, terutama harta warisan ataupun harta peninggalan bapak, itulah saudara yang benar. Tapi kalau saudara yang merebut harta terus nambahin, apalagi sebagian kakak misalnya tanah sudah dibagi, besoknya meter bertambah terus ke sini terus, tanah kita semakin hari semakin kecil. Ini kurang lagi, tambah lagi setengah meter, besok nambah lagi 10 cm, besok 10 cm. Ini ada, ini pengaruh. Jadi nggak ada dalam hal harta. Anak sama bapak bisa berantem, anak sama ibu bisa berantem, saudara dengan adik beradik, kakak beradik bisa berantem gara-gara harta. Makanya solusinya, hari ini meninggal, besok bagi harta. Setelah menyelesaikan yang 4 tadi, wasiat, ada apa tadi, utang si mayit, kemudian kebutuhan tajhid mayit, biaya menguburkan, biaya kafan, semua selesai. Setelah selesai 4 itu langsung. Kalau misalkan Ustaz saya nggak bisa bagi, panggil orang yang paham ilmu faraid, panggil, Ustaz tolong sini, tolong kami meninggalkan ini, bapak kami meninggal, ahli waris fulan, semua kerabat yang kira-kira ahli waris tulis semua. Ntar dia kasih kosaknya, Ustaz tolong cari berapa bagian si fulan, siapa yang mendapat warisan, siapa yang tidak. Marhaban. Kalau masalah harta, ya. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat contoh orang kafir. Siapa contoh orang kafir? Imra'at Nuh wa imra'at Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Suaminya Masya Allah Nabi, istrinya kafir. Allah membuat contoh untuk orang kafir, imra'at Nuhin wa imra'at. Teman kita yang di luar bagaimana Pak Ustaz? Kita suudzon ke mereka, jangan. Itu urusan mereka. Suatu ketika salah satu
Ada orang mendatangi salah satu ulama di masa pemimpin Al-Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Itu salah satu gubernur dalam negara Islam dulu di masa Al-Abbasiyah kalau enggak salah. Oh bukan, di masa Bani Umayyah. Beliau itu yang zalim, subhanallah. Enggak ada satupun yang berani ucapin si fulan salah, langsung besoknya meninggal. Angking zalimnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Apa yang terjadi? Ada seorang orang murid lah, santri, mencaci beliau depan gurunya. Ini Hajjaj jahat, ini beliau zalim, membunuh, mencuri. Kata gurunya tadi, sini. Kata beliau, asghar dzambak asyad alaik min akbar dzambih. Dosamu yang kamu lakukan yang paling kecil itu lebih berat terhadapmu nanti di hari kiamat dibanding dosa yang paling besar dia lakukan. Apa urusanmu dengan dosa dia? Setelah kamu caci dia, apakah justru kamu tambah dosa? Enggak ada hubungan. Tapi lebih baik mikir dosa. Lebih baik kita memperhatikan dosa pribadi. Asghar dzambak asyad alaik min akbar dzambih. Satu dosa yang kamu lakukan yang paling kecil itu nanti di hari kiamat lebih berat terhadapmu dibanding semua dosa yang dia lakukan. Makanya itu urusan orang, biarin, bainahu wa bainallah. Semoga mereka selesai. Fokus kita, semoga kita dan keluarga kita tidak terjadi seperti itu. Makanya solusi apa? Hari ini meninggal, bapak nanti kalau meninggal, nah, semoga kita semua meninggal dengan husnul khatimah. Meninggal, sebelum meninggal langsung kasih tahu, nak, besok saya bapak meninggal, besok lagi lusa tolong harta bagi semua. Wasiat bagi semua, sampaikan ke istri, sampaikan ke anak supaya mereka tidak berantem. La ilaha illallah. Kembali ke sini. Jadi dua saudara seibu ataupun lebih, baik laki perempuan, mendapatkan jatah mereka sepertiga dengan syarat tidak terhijab. Jadi syarat mereka tidak terhalangi. Siapa yang menghalangi mereka? Kemudian yashtarikuna fihi bisawiyah dzakaruhum ka unthahum. Ini saudara seibu sebapa untuk bagiannya sama, bagi rata baik laki atau perempuan. Kemudian wayahjubuhum, siapa yang menghajab mereka, yang menghalangi mereka dapat warisan, dan yang menghajab mereka yang pertama asal zakar atau fana' waris, dua yang menghajab mereka. Ini khusus saudara seibu. Yang bisa menghalangi mereka yang pertama asal zakar, yaitu yang ke atas, bapak, kakek. Tapi laki-laki itu enggak harus bapak, sampai kakek 10 masih hidup. Oh, itu saudara seibu enggak dapat. Nah, jadi asal zakar artinya asal ini keturunan ke atas. Tapi yang laki, laki baik bapak, kakek, bapak, kakek, masih ada satu, kakek 10 masih ada satu. Oh, ini ikhwali enggak dapat. Jadi yang menghajab saudara seibu yang pertama asal zakar, yaitu bapak, kakek ke atas. Yang kedua yang menghajab saudara seibu anak di sini fara' waris, anak atau cucu, dan khusus di di masalah ikhwan li'um, baik anak laki-laki atau perempuan. Selama si mayit punya anak, sudah saudara si ibu nggak dapat. Kalau saudara kandung tergantung. Saudara kandung nggak dapat kapan? Ketika si mayit punya anak laki-laki. Kalau si mayit punya anak perempuan, saudara bisa dapat. Tapi kalau saudara yang seibu, sudah. Kalau si mayit punya anak baik laki atau perempuan, itu mereka nggak dapat. Mahjub. Wal aslu zakar, dan asal zakar di sini itu bapak dan kakek sampai ke atas, bapak, kakek. Kemudian wal fara' waris, dan fara' ataupun keturunan yang ngambil warisan, yaitu anak atau anak-anak ataupun anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi baik anak laki-laki atau anak perempuan, dua-duanya sama bisa menghalangi hak si saudara seibu. Kalau saudara kandung tidak, saudara kandung yang bisa menghalangi cuma anak perempuan, anak laki. Kalau anak perempuan tidak, anak perempuan saudara yang kandung saudara perempuan kandung masih ada jatah.
Inilah dua orang yang berhak mendapatkan sepertiga. Yang pertama ibu, jika si mayit tidak memiliki anak dan tidak memiliki dua saudara atau lebih. Kemudian yang kedua, dua saudara seibu, mereka sepertiga bagi rata dengan syarat mereka tidak terhalangi. Yang menghalangi mereka saudara seibu, yang menghalangi yang pertama yang ke atas dari laki-laki, kemudian yang ke bawah baik laki atau perempuan. InsyaAllah kita cukupkan. Semoga harta kita nanti setelah kita meninggal, harta banyak, anak kita senang, kemudian tidak berantem. Fadhil. Ini kan masalah warisan. Marhaba. Kalau misalnya si bayi punya hutang, Heeh. hutangnya banyak, gimana sesuai dengan aturan itu juga? Oh, dikembalikan ke anak. Anak yang bayar gitu. Ya maksudnya, kan tadi yang lain dapat. Heeh. Sekarang misalnya hutang, yang lain juga ingin bayar. Oh, maksudnya tergantung ahli waris. Yang zahir wallahu alam, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, wala tazru wazratun wizra ukhra. Seseorang yang tidak mengambil beban orang lain. Hutang yang wajib bayar kamu. Sudah kamu meninggal, selesai, entar bainaka wa bainallah di hari kiamat. Yang lain enggak wajib. Marhaba. Si anak dan istri yang ini dapat warisan. Ketika si mayit Punya utang. mereka wajib bayar itu. Wallahu a'lam. Mereka dapat, tapi ketika dia punya utang, makanya dia bayar itu. Yang lahir enggak wajib. Karena wala tazru waziratun wizra ukhra. Yang lahir wallahu a'lam tidak wajib. Wajib. Utang insyaallah nanti, makanya jangan utang. Jangan utang. Sekali lagi saya ingatkan khusus ke utang. Jangan utang kecuali darurat. Utang walaupun kita yakin sanggup membayar, kartu kredit, ini kartu kredit bentuk utang. Kartu kredit itu apa? Lama bagus kredit, tapi pada hakikatnya utang. Tapi kalau Pak beli utang ya oh enggak enak. Tapi kalau beli kredit bangga. Sama, kredit utang. Ganti nama. Makanya jauhkan. Pokoknya dalam Islam, jauhi hutang sebisa mungkin. Kecuali ada kebutuhan. Kecuali ada kebutuhan, kredit mobil atau kredit motor, nggak sanggup bayar cash misalkan. Tapi kalau yang tidak membutuhkan, jangan sama sekali ngutang. Walaupun pakai kredit, kartu kredit, utang itu pada hakikatnya. Jangan. Dalam Islam tidak dianjurkan utang sama sekali. Selama bisa cash, harus cash. Nggak enak bayar, masa pakai cash? Bayar pakai kartu lah biar keren dikit. Kasih kartu debit. Jangan pakai kartu kredit. Jangan, karena utang pada hakikatnya walaupun kita yakin sanggup ngebayar, itu hukumnya tidak bagus. Tidak dianjurkan utang. Apalagi kalau kita yakin nggak sanggup ngebayar, wah itu lebih bahaya lagi. Hati-hati main utang, jangan sama sekali ngutang. Apalagi sekarang akhir-akhir ini banyak lagi digalakkan itu utang, pay later. Pay later di mana-mana. Oh, jangan. Marhaba. Pinjol lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga umat Islam terbebas dari utang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.